Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir tentang materi perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah fenomena yang terjadi ketika ada perubahan pada struktur sosial, kemudian pola perilaku di dalam masyarakat, dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Tentu di PPT ini sudah kita tampilkan ada beberapa gambar perubahan-perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kamu bisa mengamati pada gambar di atas sendiri itu ada gambar gedung bertingkat. Kemungkinan gedung ini kan tidak dalam satu tempo dibuat. Tentu mengalami proses yang sangat lama untuk menjadikan seperti pada gambar. Kemudian ada perubahan-perubahan sosial, penggunaan komunikasi. Dulu komunikasi itu menggunakan surat menyurat, kemudian berubah menjadi HP, kemudian berubah dengan ada banyak fitur, ada WA, kemudian ada Telegram, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari adanya perubahan sosial budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Dan itu tidak bisa kita hindari. Ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial budaya, di antaranya adalah faktor internal, seperti bertambah dan berkurangnya penduduk dalam suatu daerah. Kemudian inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu ya penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian ada konflik yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada revolusi. Revolusi itu sebagai contoh adalah ketika kita dijajah pada masa lampau, kemudian dengan gerakan yang cepat kita menuntut kemerdekaan. Waktu itu dipimpin oleh Soekarno dan Hatta memproklamarkan kemerdekaan seperti yang ada di gambar samping. Kemudian ada juga faktor eksternal. Apa saja? Seperti bencana alam. Bencana alam itu jelas seperti di gambar itu gempa ya. Kalau sudah kondisi seperti itu, mau tidak mau kan harus diperbaiki. Sehingga itu menyebabkan muncul bangunan-bangunan baru lah. Berarti kan terjadi perubahan sosial, entah mungkin dari bangunan, kemudian dari pola aktivitas masyarakat. Yang kedua adalah peperangan. Nah, otomatis kalau perang itu kan merugikan ya. Sudah merugikan juga merusak. Dikatakan berubah itu kan dari yang dulu menjadi yang sekarang. Maka kalau rusak sehingga dibangun lagi, nah muncullah perubahan yang baru. Kemudian masuknya budaya baru dari bisa dari negara lain ataupun dari daerah lain. Sehingga nanti muncul yang kita kenal dengan nama akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu apa? Ya percampuran
kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa dampak dari perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Di antaranya adalah kalau dampak positifnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian meningkatkan keragaman budaya melalui pertukaran unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat. Kemudian meningkatkan kerjasama antar kelompok ataupun antar negara. Nah, coba sekarang kamu tulis selain yang saya sampaikan tadi, dampak positifnya apa saja. Saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan. Ya. Saya lanjut kembali. Kemudian, apa saja dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat, menimbulkan demoralisasi, nilai-nilai norma yang mengalami penurunan, menimbulkan krisis identitas, kehilangan budaya-budaya kita tergantikan dengan budaya asing yang kadang-kadang tidak cocok dengan budaya yang kita anut. Kemudian, apa sih sebenarnya dikatakan sebagai perubahan sosial budaya? Dikatakan sebagai perubahan sosial budaya itu apabila 1. Berkelanjutan. Perubahan sosial budaya itu sifatnya berkelanjutan dan merupakan ada ciri-cirinya, diantaranya adalah imitatif. Imitatif itu ya meniru. Kemudian ada hubungan sebab akibat. Biasanya perubahan sosial budaya itu menyebabkan muncul misalnya inovasi baru HP itu. Kemudian dia akan menyebabkan jadi anak kecanduan HP, kemudian dia mengabaikan silaturahmi, tidak ngobrol dengan temannya. Nah, kalau perubahan sosial itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kita sampaikan kembali untuk mengingat bahwa perubahan sosial itu bisalah banyak contohnya. Ada yang kita amati seperti yang dulu disampaikan beberapa temanmu, perubahan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar. Kemudian ada perubahan teknologi. Nah, ini tadi kan bagian dari faktor inovasi ya dari dalam. Kemudian, apa saja sih yang menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Efek dari perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Perubahan gaya hidup. Seperti perubahan pola makan, orang lebih cenderung makanan cepat saji, kemudian olahraga ataupun hiburan. Kemudian yang kedua adalah perubahan peran gender. Apa itu gender? Gender itu jenis kelamin. Seperti sekarang kita bisa lihat bahwa banyak wanita yang terjun dalam dunia politik. Kemudian ada perubahan interaksi sosial. Seperti cara berkomunikasi. Nah, sekarang cara berkomunikasi itu mudah. Bisa dengan menggunakan WA, menggunakan Telegram, menggunakan IMO. Jadi
Kalau ada sesuatu hal yang penting, kita nggak harus datang ke orangnya karena jauh. Kita bisa menggunakan alat media sosial yang saat ini marak digunakan, yaitu HP. Nah, contoh dari perubahan sosial yang nyata bisa kita lihat. Salah satu contohnya adalah penggunaan dari media komunikasi. Boleh kamu dengarkan proses dari inovasi di bidang teknologi. Jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan. Seperti biasa, terima kasih. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh gambaran betapa perubahan sosial di masyarakat itu sangat cepat sekali. Kalau kamu pengen melihat apa yang akan terjadi di Indonesia, maka bisa kamu lihat apa yang saat ini terjadi di negara maju di luar negeri. Contoh nih di Jepang, mereka sudah mengurangi tenaga kerja manusia di bidang kasir. Orang belanja ke supermarket itu ya langsung ngambil barang, kemudian di-scan, kemudian mesinnya, kemudian dihitung, kemudian bayar sendiri. Nah, itu artinya apa? Maka tenaga manusia itu akan mengalami pergeseran, tidak dibutuhkan lagi. Nah, itu PR bagi kalian ke depan untuk menyiapkan diri betapa pentingnya
kita untuk masa depan kita, untuk menyiapkan masa depan kita, karena memang tenaga manusia akan berubah dengan tenaga mesin. Bisa jadi besok Mulia, Purnama yang kemudian itu juga suatu saat, entah tahun berapa, mereka akan mengikuti tren yang ada di negara maju. Nah, contoh yang bisa kita lihat saat ini, laundry itu kan dulu kita bawa baju, kemudian kita setrikain di sana. Sekarang kan enggak, laundrynya udah self-service, bahkan ada yang pakai AC, ada yang kayak kafe, jadi orang nyuci itu sudah nyaman sekali. Nyaman dalam artian mereka sambil nyuci itu bisa melakukan aktivitas lainnya, mengerjakan tugas, pakai laptop karena disediakan tempat yang bagus. Nah, ini kan contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dulu kalau laundry itu harus dijemur bajunya. Sekarang enggak itu. Laundry itu sudah ada alat pengeringnya. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita juga akan mengerjakan soal ya. Silahkan soalnya nanti dikerjakan. Jadi ini adalah soal kasus. Soal kasus itu ya soal yang nyata terjadi di masyarakat. Jadi sebuah desa itu memiliki tradisi pertanian tradisional. Tradisional itu ya yang dilakukan oleh para petani. Mereka datang ke sawah, kemudian mencangkul, menanam, dan seterusnya. Nah, karena sesuatu hal, desa tersebut beralih ke industri pariwisata. Karena mungkin dia di dekat gunung, kemudian bisa dijual view-nya. Nah, dari desa yang pertanian tradisional, kemudian mereka beralih ke industri pariwisata, tentu kan ada yang dikorbankan. Entah tanamannya, yang sebagian harus berkurang. Nah, fenomena ini tentu kan akan menjadi masalah baru di desa tersebut. Nah, coba nanti kamu tulis apa aja masalahnya. Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya otomatis kan banyak orang yang datang tuh. Karena ini sebagai industri pariwisata. Nah, efeknya ke masyarakat itu apa? Selain ekonomi mereka meningkat, tetapi kan lingkungannya juga pasti dia akan mengalami penurunan. Nanti kamu tulis sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kemudian karena banyak orang datang ke kampung tersebut, maka kan juga akan mempengaruhi pola perilaku. Nah, kira-kira kalau tiba-tiba desa yang tradisional dia dibuat pariwisata yang hebat, banyak pendatang, apalagi dibangun homestay, glamping, mereka di situ berinteraksi. Nah, kira-kira pengaruh nggak? Ada pengaruh nggak nilai dan norma masyarakat kampung yang gotong royong, kemudian yang ramah, yang dia itu kerjasamanya kuat? Apakah dia akan mengalami perubahan-perubahan? Nah, silahkan bisa kamu kerjakan di buku catatan. Nah, nanti kalau sudah akan kita bahas bersama. Boleh dengan teman sebangku mengerjakannya. Kemudian kalau ada kesulitan ya, tapi diusahakan ya berpikir dulu. Jangan apa-apa kita cari di internet. Karena kalau cari di internet itu ya mudah. Sehingga mengurangi semangat kita untuk berpikir mencari dulu. Nah, kalau sudah, bolehlah kamu buka internet. Kalau memang udah buntu, boleh buka internet untuk mencari sumber literasi soal kasus tersebut. Nah,
Gitu ya anak-anak untuk pertemuan pada hari ini tentang perubahan sosial. Perubahan sosial ya bisa budaya, bisa ekonomi dan sebagainya. Nah, kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.